Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtiana Pohan dengan NIM 18231020. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto MPD. Di sini judul dari proposal saya adalah meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan media video compact disc atau disingkat dengan VCD pada siswa kelas 5 SD Negeri 03 Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun pelajaran 2021 dan 2020. Di sini saya akan menjelaskan pertama sekali mengenai bab 1, yaitu latar belakang masalah. Poin yang pertama adalah guru. Guru merupakan kunci keberhasilan pembelajaran, di mana interaksi positif antara guru dengan murid atau peserta didik dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar mengajar antara guru dengan peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan kebutuhan, kekurangan, keinginan, dan peserta didik untuk memberikan dorongan kepadanya. Poin yang kedua adalah semangat. Semangat merupakan pendorongan bagi siswa untuk mengetahui dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa sehingga siswa mau atau lebih rajin untuk belajar untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Minat dan semangat siswa sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu pembelajaran IPA, di mana pembelajaran IPA ini adalah suatu pengendapan konsep yang lebih mendalam dari seorang guru dengan mengoptimalkan sumber belajar lingkungan. Akan tetapi tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan dengan menggunakan lingkungan. Oleh sebab itu, dengan menggunakan media video compact disc dapat dimanfaatkan sebagai solusinya. Selanjutnya adalah poin keempat, yaitu video compact disc atau VCD. Di mana video compact disc ini adalah salah satu media modern yang dikemas secara praktis dalam bentuk kepingan compact disc yang berisikan materi pembelajaran. Video compact disc ini yang dipakai dalam penelitian ini adalah video compact disc interaktif. Yang selanjutnya adalah perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan penelitian tindakan kelas yang dirumuskan adalah 1. Apakah media video compact disc atau VCD dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 3 Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021? Permasalahan yang kedua adalah bagaimana cara menggunakan media video compact disc atau VCD ini dalam meningkatkan proses pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD Negeri 03 Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun pelajaran 2020 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu 1. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan media video compact disc atau VCD pada siswa kelas 5 SD Negeri 03 Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Tujuan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan cara menggunakan media video compact disc atau VCD dalam meningkatkan proses pembelajaran IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 03 Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada terbagi menjadi 2 manfaat, yaitu 1. Manfaat teoritik, di mana manfaat teoritik ini adalah dapat menjadikan bahan referensi dan rujukan bagi peneliti yang akan datang dalam penelitian yang sama ataupun hampir sama. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi ke dalam 4 manfaat, yaitu yang pertama manfaat bagi siswa, di mana manfaat bagi siswa yaitu dapat menumbuhkan motivasi siswa dalam pembelajaran, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, dapat meningkatkan hasil belajar siswa baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu
manfaat praktis bagi guru, di mana manfaat praktis bagi guru ini antara lain: 1. Dapat mengembangkan pembelajaran yang variatif dan untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu dapat diperoleh strategi pembelajaran yang dapat dalam meningkatkan hasil pembelajaran IPA. Manfaat praktis selanjutnya bagi sekolah, yaitu sebagai tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif, kreatif, dan inovatif di sekolah. Dan manfaat yang kedua bagi sekolah yaitu dapat menumbuhkan motivasi tema sejawat dalam mengembangkan pembelajaran yang bermutu dan inovatif. Yang ketiga, dapat meningkatkan angka partisipatif orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan sarana dan prasarana. Yang keempat, meningkatnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baiklah, selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah kajian pustaka, di mana hakikat IPA. Hakikat IPA itu atau sains merupakan salah satu kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta, baik ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta yang bernyawa ataupun yang tak bernyawa, dengan jalan mengamati berbagai jenis dan perangkat lingkungan alam serta lingkungan alam buatan. Selanjutnya yaitu pengertian belajar. Belajar ialah suatu proses usaha dan perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku. Seseorang yang melakukan aktivitas belajar akan memperoleh perubahan dalam dirinya dan akan memperoleh pengalaman baru dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu pengertian pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah usaha sadar dan sengaja dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPA. Tujuan dari pembelajaran IPA ini adalah di mana murid dapat memahami konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan mampu menerapkan metode ilmiah yang sederhana serta bersikap ilmiah dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan menyadari kebesaran penciptanya. Yang kelima yaitu ruang lingkup IPA. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 2006-18, ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD atau MI meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. Yang kedua yaitu benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cairan, padat, dan gas. Yang ketiga yaitu energi dan perubahannya, meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Dan selanjutnya yaitu bumi dan alam semesta yang meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Selanjutnya yang keenam adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada media visual. Seperti halnya media yang lain, media visual ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Yang kedua adalah media audio, di mana media audio ini adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Yang ketiga adalah media proyeksi diam. Beberapa media yang termasuk ke dalam media proyeksi diam ini diantaranya adalah film bingkai, film rangkai, ovakui proyektor. Selanjutnya yaitu media proyeksi gerak dan audio visual. Beberapa jenis media yang masuk dalam kelompok ini adalah 1. Film gerak, film gelang, dan program TV. Yang kelima adalah multimedia, di mana multimedia ini adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni gerak, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Selanjutnya yang terakhir adalah benda, di mana benda-benda yang ada di sekitar dapat digunakan sebagai media pembelajaran, baik benda asli maupun benda tiruan atau miniatur.
Selanjutnya adalah bagian B, yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang dimaksud di sini adalah hasil penelitian yang merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan sesuai substansi yang ditelitinya. C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu pemikiran yang dapat dibuat bagan atau skema agar peneliti mempunyai gambaran yang jelas dalam melakukan penelitian. Skema itu bisa dilihat pada gambar sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh skema dari kerangka berpikir, yaitu siklus pembelajaran IPA, di mana kondisi awalnya guru belum menggunakan media VCD dan hasil mata pelajaran IPA-nya sangat rendah. Terus selanjutnya dilakukan sebuah tindakan dengan menggunakan proses atau tindakan pembelajaran dengan menggunakan media compact disc. Siklus pertamanya pembelajaran IPA menggunakan media VCD ini meningkat agak sedikit lebih tinggi dari sebelumnya sebelum menggunakan media video compact disc. Dan selanjutnya itu kondisi akhir. Di kondisi akhir yaitu diharapkan dengan menggunakan media proses video compact disc ini, proses pembelajaran jadi lebih berkualitas dan hasil belajar IPA menjadi lebih meningkat. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yaitu tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir tersebut, di mana bahwa penggunaan media video compact disc ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 03 Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Yang selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu dilakukan di SD Negeri 0103 Sipogu, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan pertimbangan di SD Negeri 03 Sipogu ini terdapat data yang diperlukan oleh peneliti sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai lokasi penelitian. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 4 minggu atau sekitar sebulan. Peneliti berlangsung sejak penyusunan proposal hingga terselesaikannya laporan ini dalam bentuk proposal sebagai tugas akhir dari metodologi penelitian. Yang selanjutnya adalah bentuk dan strategi penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang ditekankan pada pemecahan permasalahan untuk memperbaiki berbagai persoalan nyata dan praktis dan peningkatan mutu pembelajaran di kelas 5 SD 03 Sipogu. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Dalam mengkaji permasalahan penelitian ini secara lengkap dan detail, diperlukan suatu pendekatan atau pemecahan masalah melalui pemilihan strategi penelitian yang tepat. Strategi yang dipilih oleh peneliti digunakan sebagai dasar untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Yang pertama, sumber data dalam penelitian ini adalah informasi berasal dari siswa-siswi kelas 5 SD Negeri 03 Sipogu beserta guru-guru di SD 03 Sipogu. Lokasi dan peristiwa yaitu lokasinya di dalam ruang kelas 5 SD Negeri 03 Sipogu. Peristiwa proses belajar mengajar IPA dengan menggunakan media video compact disc. Yang ketiga yaitu dokumen dan arsip berkaitan dengan proses tindakan berupa angket motivasi siswa, lembar observasi hasil penilaian, proses dan perilaku proses tindakan. Yang terakhir yaitu perekaman dengan menggunakan kamera untuk mengetahui proses pembelajaran IPA dengan menggunakan media video compact disc. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu tindakan kelas atau class action research.
adalah siswa kelas 5 sejumlah 12 anak di SD Negeri 03 Sipogo, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan, semester 1 tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara khusus yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain 1. Teknik angket. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta informan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu teknik tes. Teknik tes ini merupakan suatu metode penelitian psikologis untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam tingkah laku dan kehidupan batin seseorang dengan menggunakan pengukuran atau measurement yang menghasilkan suatu deskripsi kuantitatif tentang aspek yang diteliti. Selanjutnya yaitu menggunakan teknik observasi. Teknik observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jenis penelitian yang selanjutnya yaitu teknik wawancara. Wawancara informasi merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari siswa secara lisan. Selanjutnya yaitu F. Validitas data. Validitas merupakan keakuratan atau kesahihan data yang telah dikumpulkan yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan pada akhir penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data berdasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Yang selanjutnya adalah analisis data. Dalam bentuk analisis ini, peneliti tetap bergerak dalam 4 komponen yaitu dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dari informasi secara langsung maupun dari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya yaitu reduksi data. Reduksi data ini merupakan kegiatan untuk memilih-milih data yang telah diperoleh di lapangan. Dalam hal ini ditekankan pada hal-hal pokok yang penting yang disusun secara sistematis. Yang selanjutnya adalah sajian data. Sajian data ini dimaksud di sini untuk mempermudah dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana mengambil kesimpulan ini merupakan langkah analisis data yang dilaksanakan segera setelah data diperoleh. Kesimpulan yang diambil kemungkinan masih terasa kabur dan diragukan. Oleh karena itu, diperlukan atau dicari data yang mendukung kesempurnaan kesimpulan dengan cara melalui variabel. Yang terakhir adalah prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri 03 Sipogo semester ganjil tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Dilaksanakan 2 siklus. Setiap siklusnya terdiri dari 2 kali tatap muka, 1 kali menyaksikan video compact disc yang telah disajikan oleh peneliti, dan diskusi kelompok, 1 kali diskusi kelas. Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian adalah 12 siswa, terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Dalam penelitian ini tidak membedakan gender. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.